Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman ya. Kita ingin sharing ringan saja mengenai lomba murai batu ya, atau murai batu yang bagus selalu cepat rusak ya. Ini kenapa alasannya? Cenderung murai batu yang prospek, murai batu yang prestasi malah cenderung cepat rusak atau biasa banget dibilang sering banget mengalami kerusakan apabila di pastolnya itu sering banget digeber. Ini sering banget ya terjadi di mungkin di murai batu kita, murai batu teman kita atau saudara kita, bahkan tetangga kita. Melombakan murai batu, jangankan melombakan murai batu ya, kita ketemu orang yang satu frekuensi bahas murai batu, ngobrol, itu bisa memakan waktu berjam-jam, itu pasti. Apalagi kita punya murai yang bagus, kita lombakan, sering berprestasi, rekan kita, tim kita, teman kita itu pasti akan luas, jangkauannya akan jauh lebih berkembang daripada kita memiliki murai batu yang hanya jarang banget prestasi ya. Jarang ya, bukannya tidak pernah, tapi jarang. Yang jarang prestasi dia berprestasi saja, dia belum bisa mengimbangi perkembangan yang sering juara atau sering berprestasi. Dari teman-teman juga gampang banget ya kita diingat karena burung kita bagus dan selalu masuk. Nah, terus apa korelasinya atau hubungannya dengan murai batu bagus cepat rusak? Ya, hubungannya adalah murai batu yang bagus cenderung memupuk ambisi pemiliknya semakin kuat ya. Jadi siapapun itu, kalau memiliki murai batu yang sering prestasi, ambisi pemiliknya pasti meningkat. Sadar atau tidak ya, mengakui atau tidak, pasti ambisinya meningkat. Nggak ada itu pemilik murai batu yang murai batunya selalu moncer, digantang selalu juara, lantas dia malah merasa aneh ya. Itu nggak ada ya. Merasa aneh dalam artian ambisinya berkurang, malah enggak ya, malah memupuk, semakin menggebu-gebu, selalu ingin melombakan ya. Nah, mungkin ada yang mampu menahan ambisinya. Contoh, ketika sering banget berprestasi, seharusnya berangkat tapi dia tidak berangkat, padahal burungnya kerja, dia yakin burungnya akan masuk dan juara, tetapi dia rela untuk tidak melombakan karena dia tahu meskipun dia prestasi tetapi ada waktu yang terpotong, yakni murainya tidak istirahat, yang mana harusnya dia istirahat. Nah, ini jarang banget. Yang ada, kita itu kalau ngelihat burung bongkar materi sedikit di rumah, ya udah pengen cepet ke lapangan itu pasti ya. Itu kalau kita sering berprestasi, terus kita melihat murai batu kita udah bongkar seperti itu bahasa umumnya itu ngajak, katanya ya, ngajakin, kan lucu. Padahal itu momen untuk istirahat, untuk dia recovery agar usianya tadi panjang untuk jarak prestasinya. Nah, lalu apalagi yang menyebabkan murai batu kita yang bagus malah semakin rusak atau cepat rusak? Yang tadi kan sering banget ya, ambisi pemiliknya. Nah, ini biasanya sama, masih ambisi juga. Murainya itu, durasi lombanya itu meningkat. Jadi untuk semangat juang atau semangat tarung atau faktornya pemilik itu kuat ketika murainya prestasi. Yang mana harusnya dia istirahat lagi, harusnya satu sesi udah cukup, 2 sesi cukup, tapi dipaksa untuk 3 atau 2 sesi. Yang ada murainya kelelahan. Nah, ini akan diakumulasi terus menerus. Yang mana pada fase murai batu kita tidak siap, lantas kita paksakan untuk lomba. Nah, disinilah masalah mulai timbul dan mungkin menjadi puncak dari gunung es yang tadi sudah terbentuk. Murai yang cenderung prestasian bagus itu ambisi pemiliknya luar biasa, akan terus meningkat, semakin bagus semakin meningkat, dan akhirnya yang kalah adalah
murainya itu sendiri seperti motor. Udah tahu motor kita kenceng, kita ngeber seharusnya seperlunya. Nah ini kita gaspol terus, akhirnya mesinnya rontok. Kalau udah mesinnya rontok mungkin bisa dibetulkan, tetapi untuk kembali lagi ya ke titik top perform yang tadi mustahil ya, atau bahkan sangat-sangat sulit ya. Mungkin tidak ada yang mustahil sih, di dunia murai batu apa aja bisa terjadi, tetapi untuk kestabilan berat untuk kembali lagi ke titik awal tadi ya. Seperti motor tadi yang sudah mesinnya jebol, terus untuk kembali lagi mungkin butuh waktu, pengorbanan yang tidak sedikit, dan itu tidak bisa semua orang melakukannya. Terus murai batu yang bagus, kita sering banget nge-track sama teman-teman ya, ayo di track sama muraiku, ayo di track sama muraimu, karena murainya bagus, tahu, mau di track, harusnya istirahat. Poin pentingnya itu murai bagus itu rusak itu karena kurang istirahat teman-teman, bukan karena musuhnya yang kuat, enggak, terlalu faktor pemiliknya dan murainya dipaksa untuk bongkar materi. Nah ini yang menjadi sabab musabab murai-murai yang bagus dipastol, setelah mabung mutasi nggak ada kabar lagi. Nah ini sangat disayangkan, padahal murai batu kelihatan dia prospek endaknya itu bisa dilihat dari masa pastolnya. Masa pastol ketika dilombakan sudah nominasi atau masuk atau sering prestasi, bahkan seharusnya dia tahu dan dia jaga untuk tidak terlalu sering melombakan burung murai batu yang orientasinya masih muda. Sangat-sangat disayangkan sekali jika sampai mentalnya kena. Mental kena itu banyak faktor, tidak hanya karena kita saat kita lomba, tetapi momen burung tidak kondisi terus kita paksakan untuk lomba. Nah, das burung murai batunya juga memaksakan mengeluarkan energinya hingga akhirnya ya tadi, yang seharusnya murainya bisa perform malah tidak perform, nanti malah jadi rusak. Belum lagi ditambah gonta-ganti settingan yang tidak jelas. Sebenarnya murai batunya mungkin sudah bagus, pas kok belum kondisi saja teman-teman lombakan. Nah disitulah letak kesalahan kita, meraba-raba settingan padahal burung murai batunya tidak kondisi ya. Tidak kondisi itu beda dengan salah settingan ya. Yang ada burung murai batu tidak kondisi, kita setting rubah malah murainya jadi berantakan. Nah disinilah kenapa murai batu yang bagus cenderung rusak. Oke teman-teman, cukup sini ya, kita ketemu di konten yang lainnya.